Selama 3 hari terakhir pasukan bayangan mengumpulkan inti bis dan bahan obat sesuai dengan perintah Xiao Yuan. Dalam 3 hari ini mereka sudah menyelesaikan semuanya dengan sangat cepat. Xiao Yuan sibuk dalam pemurnian pil roh dan baru saja menyelesaikan semuanya. Dirinya sudah mendapatkan kabar dari Xietan dan saat ini dia menunggu kedatangan mereka di taman. Pelayan menuangkan teh dan melayaninya dengan sempurna. Mungkin ini kenyamanan terbaik yang tidak dirasakannya selama beberapa tahun. Mansion ini terlalu besar dan hanya ada 3 orang keluarga. Sisanya hanya penjaga dan pelayan yang meramaikan. Xiao Yuan meletakkan teh di atas meja dan berkata, "Apakah ayah dan ibuku belum keluar dari latihannya?" Pelayan wanita itu membungkuk dan menjawab, "Kemarin Tuan sudah keluar dan mengerjakan beberapa hal, sedangkan Nyonya sedang berlatih dengan giat. Apakah Tuan muda ingin menemui mereka?" "Tidak. Mereka sibuk dan aku tidak ingin mengganggu mereka. Kau bisa kembali dan beristirahat. Jika aku membutuhkan sesuatu maka aku akan memanggilmu." Xiao Yuan memerintahkan pelayan itu untuk mundur. Pelayan itu membungkuk dan pergi dari tempat itu. Namun di dalam hatinya dia sedikit tidak senang dengan hal ini. Xiao Yuan hanya pria cacat yang tidak bisa berkultivasi. Kelayakan macam apa yang dimilikinya untuk mewarisi tuan kota? Selain ayah, ibu dan pasukan bayangan tidak ada yang tahu kalau Xiao Yuan sudah sembuh. Xiao Rong meminta semuanya untuk bungkam dan tidak membicarakan masalah ini. Hal ini dilakukan karena keinginan Xiao Yuan yang tidak ingin mengekspos dirinya. Setelah beberapa waktu Song Si dan Xietan datang membawa 30 orang dari pasukan bayangan. Song Si menyerahkan pesanan Xiao Yuan dan hal ini membuatnya sangat puas. Setidaknya ada 400 inti bis tingkat langit dan beberapa berada di tingkat penciptaan. Begitu juga bahan obat yang ada di dalam cincin ruang. Xiao Yuan membawa mereka semua ke aula latihan dan duduk di kursi dengan tenang. "Aku tidak suka berbasi-basi. Singkatnya selain Song Si dan Xietan, aku akan mencari 10 orang terbaik. Sisanya akan menunggu." Xietan memberi hormat dan berkata, "Tuan muda, maafkan saya. Namun apa yang sebenarnya Tuan muda ingin lakukan? Aku berniat untuk meningkatkan kekuatan kalian. Karena kalian adalah orang-orang yang setia dan membantu ayahku dari dulu. Aku akan mewakilinya untuk membalas rasa terima kasih. Namun aku tidak bisa melatih kalian semua sekaligus dan mengambil 10 dari kalian terlebih dahulu." Xiao Yuan berkata dengan santai. "Tapi Tuan muda, bukankah itu mudah? Kami bisa memilih mereka dan bergiliran." Xietan berkata dengan santai. Xiao Yuan memelototi Xietan dan berkata, "Kalian itu sangat mengecewakan. Sebagai seorang kultivator ketika kesempatan muncul di depan mereka, maka sudah sepantasnya mereka berjuang untuk mendapatkannya. Bagaimana mungkin kalian bisa mendapatkan pencapaian besar di masa depan dengan sikap seperti ini?" Xiao Yuan berdiri dan melihat ke arah 30 kultivator di depannya. Katakan dengan jujur. "Pelatihan yang aku berikan ini bertujuan untuk membuat kalian menjadi kultivator tingkat penciptaan dan berdiri di sisiku dengan layak. Apakah kalian ingin melewatkannya? Jika iya maka kalian bisa pergi dan aku tidak membutuhkan bawahan yang tidak kompeten." Semua orang terkejut dan tidak bisa menahan senyum bahagia. Walaupun ucapan Xiao Yuan tidak bisa dikonfirmasi namun jika memang benar mereka bisa melangkah ke tingkat penciptaan maka ini akan menjadi kemuliaan terbesar bagi mereka. Song Si dan Xietan melihat reaksi semua orang dan sangat terkejut. Mereka sekarang mengerti apa yang dimaksudkan Xiao Yuan.
Mereka terlalu menikmati kehidupan mereka sendiri dan biasanya Xiao Rong memberikan sumber daya yang cukup untuk mereka. Xiao Yuan ingin menghilangkan kebiasaan buruk ini dan menunjukkan niat asli dari seorang kultivator. Song Si sangat terharu sekaligus kagum dengan Xiao Yuan. Kali ini pasukan bayangan akan melangkah ke jalur yang tepat. Xiao Yuan mengeluarkan kotak obat dan membukanya di depan semua orang. Aroma obat menyembur keluar dan semua orang tidak bisa menahan keterkejutannya. Bagi kalian yang berpikir kalau aku berbicara omong kosong. 12 pil roh kesadaran ilahi dan jika kalian memakannya maka kesadaran ilahi kalian akan terbentuk sepenuhnya. Xiao Yuan melanjutkan. Karena kalian mengutamakan kekuatan maka 10 orang itu akan dipilih lewat pertarungan. Song Si dan Xie Tan akan mengaturnya. Jangan terlalu berlebihan dalam bertarung. Baik Tuan Muda. Semua orang berlutut dan memberi hormat kepada Xiao Yuan. Sekarang pandangan pasukan bayangan terhadap Xiao Yuan menjadi lebih tinggi. Mereka semua tidak sabar untuk memulai pertarungan dan memulai langkah mereka. Song Si dan Xie Tan mulai mengatur mereka satu persatu. Mereka memastikan kalau tidak ada dari mereka yang akan mendapatkan luka yang parah dan menghentikan pertarungan. Xiao Yuan cukup senang dan melihat pertarungan ini untuk mengusir kebosanannya. Bagaimanapun juga mereka adalah para elit dan kekuatan mereka cukup kuat. Episode sebelumnya. Bab 115 Kelompok Penyembah Naga. Episode berikutnya. Bab 117. Xiao Yuan masih duduk dengan tenang melihat pertarungan yang dilakukan bawahannya. Waktu terus berlalu sampai setengah hari dan 10 orang pemenang sudah terpilih. Xiao Yuan berdiri dari kursinya dan berkata, "Selamat kepada kalian yang sudah terpilih. Bagi yang tidak masuk 10 besar kalian tidak perlu kecewa. Kalian akan mendapatkan hal yang sama namun kalian harus menunggu mereka." 10 orang yang terpilih memberi hormat dan merasa sangat senang. Sedangkan mereka yang tidak bisa masuk 10 besar merasa kesal dan frustasi. Mereka sangat tahu betapa sulitnya untuk membentuk laut kesadaran ilahi. Walaupun ada pil roh kesadaran ilahi namun untuk rekan mereka yang berada di tingkat langit lapisan kedua akan memakan waktu yang jauh lebih lama. Namun mereka sama sekali tidak bisa marah dan hanya bisa bersabar. Xiao Yuan mengerti apa yang mereka pikirkan dan menghela nafas lega. Selama dia bisa merubah pola pikir mereka maka itu sudah lebih dari cukup. Song Si dan Xie Tan. Kemarilah dan ada sesuatu yang ingin aku katakan. Xiao Yuan memanggil mereka berdua dan berniat membuat pengaturan. Song Si dan Xie Tan memberi hormat dan berkata, "Apa yang Tuan Muda butuhkan?" Kalian sudah berada di tingkat langit lapisan ketiga untuk waktu yang lama dan kekuatan jiwa kalian juga tidak terlalu buruk. Seharusnya tidak akan ada masalah untuk kalian menerobos selama 1 bulan ini. Bagikan ini kepada mereka dan jangan rusak rumahku di sana. Jangan terlalu banyak berpikir dan fokuslah dalam berlatih. Kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Song Si mengambil kotak obat dan berkata, "Kami tidak akan mengecewakan Tuan Muda." Tapi apa maksud Tuan Muda yang sebenarnya? Xiao Yuan membungkus mereka dengan ki miliknya dan tiba-tiba 12 orang yang sudah dipilih menghilang. 20 orang yang berdiri tidak jauh dari mereka sangat terkejut dan tidak tahu keterampilan macam apa yang digunakan Xiao Yuan. Salah seorang pria maju dan memberi hormat. "Tuan Muda, kalau boleh saya tahu apa yang terjadi kepada kedua ketua dan rekan-rekan kami yang lainnya? Kenapa mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak?" "Tenang saja. Mereka berada di tempat latihan khusus. Dalam kultivasi dibutuhkan ketenangan dan tidak ada gangguan. Penerobosan ke tingkat penciptaan akan memicu pembaptisan.
Aku tidak bisa membuat tempat ini hancur dan memastikan keberhasilan mereka. Akan ada giliran untuk kalian di masa depan dan setelah ketua kalian kembali maka tanya saja sendiri. Xiao Yuan melanjutkan. Kalian bisa bubar dan seminggu sekali berkumpullah di sini. Aku akan memberikan sumber daya latihan untuk kalian nanti. Teman kalian di sana sedang berlatih dan kalian tidak boleh bermalas-malasan di sini. Setidaknya jangan membuatku kecewa dan lakukan tugas dengan baik. Semua orang tersenyum bahagia dan memberi hormat kepada Xiao Yuan. Segera mereka bubar dan kembali ke posisi mereka masing-masing. Mereka harus mengumpulkan informasi dari kelompok penyembah naga. Xiao Yuan sangat menginginkan informasi ini dan mereka tidak dapat mengecewakannya. Memantau keanehan yang terjadi di kota dan mengamankannya dengan bertindak secara diam-diam adalah tugas mereka. Jadi pasukan bayangan akan melakukan tugas seperti biasa dan setiap minggu akan memberikan laporan kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan kembali ke kamar dan duduk di tempat tidurnya. Bing tiba-tiba keluar dari dalam liontin dan terlihat sangat bersemangat. Hehehe. Berikan aku inti bisnya. Aku sudah kelaparan untuk waktu yang lama. Kata Bing yang terlihat bersemangat. Aku tidak akan melupakan janjiku jadi kau tidak perlu terburu-buru. Xiao Yuan mengirim 200 inti bis tingkat langit ke dalam tempat Bing dan menyimpan sisanya untuk nanti. Hahaha. Sekarang kau memiliki bawahan dan bagaimana jika kau memanfaatkan mereka untuk berburu beberapa bis yang kuat? Ini juga merupakan bentuk latihan untuk mereka. Kata Bing dengan santai. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Xiao Yuan tersenyum dan berkata, namun perkataanmu ada benarnya. Mungkin setelah mereka menerobos tingkat penciptaan aku akan menyuruh mereka berburu dan menghemat batu roh milikku. Bing terlihat tidak senang dan mengutuk Xiao Yuan. Sialan. Kau adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Bahkan jika kau menjual pil roh kesadaran ilahi saja sudah membuatmu menjadi sangat kaya. Apakah kau harus perhitungan tentang kehilangan sedikit kekayaanmu? Xiao Yuan menggaruk kepalanya dan mereka berdua tertawa bersama. Setelah beberapa waktu berbicara akhirnya Bing memilih mundur dan meminta Xiao Yuan untuk berlatih kemampuan penyerapan aura. Sedangkan dia akan menikmati ingibis yang sudah diberikan padanya. Walaupun ini hanya akan sedikit memuaskannya tapi hal ini jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Xiao Yuan mengeluarkan tungku obat miliknya dan mulai melakukan pemurnian pil roh sebanyak yang dia bisa. Seminggu sekali dia akan menyediakan sumber daya pil roh kepada pasukan bayangan. Jadi dalam 2 hari ini dia akan memurnikan pil roh yang cukup mereka gunakan. Episode sebelumnya. Bab 116 ambil kesempatan atau tidak. Episode berikutnya. Bab 118 mencari lawan.